Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Waalaikumsalam. kali ini kelompok 3 akan praktek coaching model Tirta CGP PGP Angkatan 2 Kabupaten Lebak pada kasus 1. Bertindak sebagai coach Ibu Saroh MPD, sebagai coachi Bapak Muhammad Abdul SPD, dan pengamat Mugni Wahid SAG. Silahkan dimulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hai kamu, apa kabar? Abduh ya? Iya Ibu. Baik Bu. Sehat-sehat Abduh, sehat? Alhamdulillah waktu ini. Alhamdulillah, senang melihat ya. Senang melihat kamu dalam keadaan baik dan sehat. Oh iya, jadi ada apa nih tiba-tiba menemui Ibu? Ingin ngobrol aja Ibu. Apa Ibu ada waktu? Oh, insya Allah ada waktu ngobrol ya. Kira-kira tentang apa ya? Ini Bu, apa ya, sedikit unek-unek itu Bu. Unek-unek, baik. Setelah menyampaikan unek-unek dan kita ngobrol, kira-kira inginnya apa nih? Abdul pengennya apa nih dari setelah kita ngobrol nih? Ya, Abduh berharap dapat solusi Bu dari masalah yang Abduh hadapi. Oh iya, begitu. Oke. Seperti orang dewasa saja ya, jadi banyak masalah begitu? Seperti itulah kira-kira Ibu. Oh, begitulah kira-kira. Oke, baik Abdul, terima kasih sudah menemui Ibu dan ingin ngobrol. Sekarang kalau waktunya agak lama nggak apa-apa, bersedia? Insya Allah Ibu. Ya, bersedia ya? Iya. Baik, jadi Abdul tadi menemui Ibu setelah kita ngobrol, yang diharapkan adalah satu, apa tadi boleh diulangi? Berharap Abduh punya jalan keluar dari masalah Abduh gitu. Iya, satu itu, baik. Ada lagi? Ada sih Bu, Abduh berharap Abduh bisa mengubah cara pandang Abduh terhadap teman-teman yang bisa bekerja sama itu Ibu. Oh, begitu ya. Ya, baik kalau begitu, coba sekarang ceritakan dulu kepada Ibu, apa sih yang sebetulnya Abdul rasakan sekarang ini? Akhir-akhir ini Abduh merasa kurang nyaman kalau belajar dengan bekerja kelompok Bu. Kurang nyaman bekerja Ya. kelompok. Tapi kalau Ibu lihat, ya Ibu perhatikan, Abdul sepertinya tidak punya masalah atau kendala dalam nilai ya, selalu bagus kok itu. Benar nggak seperti itu? Alhamdulillah Bu, kalau untuk ukuran nilai mah Abduh nilainya bagus. Setiap ada tugas, Abduh selalu mengerjakannya sendiri gitu. Wah, bagus dong, itu luar biasa. Berarti kan sebetulnya Abdul ini kalau bisa Ibu sampaikan nih, Abdul ini cukup mandiri ya belajarnya ya, sangat mandiri belajarnya. Apa Abdul juga merasakan seperti itu? Iya sih Bu, tapi kalau berkelompok Abdul kurang pede gitu, kurang percaya diri. Abdul takut jawaban Abdul tidak sesuai dengan pendapat teman-teman. Jadi ketika ada tugas kelompok, Abdul tetap mengerjakannya sendiri Bu. Oh, begitu ya. Ya, karena mungkin ini ya, tadi itu Abdul merasa nyaman belajar sendiri, juga terbiasa belajar secara mandiri. Akhirnya ketika berkelompok ada sedikit perasaan tidak nyaman, begitu ya. Nah, mungkin itu. Mungkin ya, mungkin seperti itu ya. Tapi selama ini sikap teman-teman yang Abdul rasakan bagaimana? Kalau teman-teman mah baik Bu, tapi Abdulnya yang kurang begitu nyaman gitu. Oh iya, ya teman-teman baik ya, teman-teman baik ya, itu kan sudah luar biasa tuh teman-teman baik. Nah, terus menurut Abduh, bagaimana caranya agar Abduh nih belajar mandiri tetap nilainya bagus, ketika berkelompok juga tetap nilainya bagus dan bisa dikatakan bahwa Abduh itu bisa berhasil dengan berbagai cara belajarnya. Kira-kira bagaimana nih menurut Abduh nih? Ya, mungkin Abduh harus lebih terbuka dengan teman-teman. Kadang-kadang
Abdul kesulitan untuk mengungkapkan pendapat dalam kelompok, takut teman-teman Iya. tidak setuju atau malah nantinya menertawakan Abdul. Oh, gitu ya. Waduh, tapi jangan-jangan ya, itu hanya perasaanmu saja loh. Apa menurutmu ini, sekali lagi Ibu tanya nih, apa menurut Abdul selama ini teman-teman menunjukkan sikap yang seperti Abdul bayangkan gitu? Ya, Jangan-jangan hanya sepertinya perasaan Abdul aja ini. sepertinya begitu Bu, karena Mhm. saya Pak Abdul juga melihat teman-teman sangat baik dan bersikap aktif dalam diskusi kelompok ini. Iya, nah kalau begitu, Abdul tahu ya teman-teman ternyata bersikap aktif. Nah kalau begitu, menurut Abdul, apa yang sebaiknya Abdul lakukan nih ketika berkelompok? Eh, Kayaknya harusnya Mhm, Abdul harus perlu memberanikan diri deh berpendapat dan mhm. bersikap aktif dalam diskusi kelompok gitu, harus berani. Nah, itu Ibu setuju sekali. Itu ya, itu setuju sekali. Terus bagaimana? Bagaimana menurut Abdu nih? Praktiknya seperti Eh, apa coba digambarkan? karena Hmm? saya suka malu-malu dan ada perasaan takut, sepertinya Ya. perlu kayaknya perlu berlatih deh, perlu berlatih dengan teman-teman untuk berdiskusi gitu Bu. Wah, itu solusi yang sangat baik. Ya, baik sekali. Kapan akan dimulai? Ya kalau inginnya sih secepatnya, Hmm? semoga saya bisa ke Bu ya. Oh, pasti bisa dong. Dengan belajar mandiri aja, Abdu selalu berhasil kan? Nah, dengan belajar kelompok pun pasti Abdu juga berhasil. Oh Ya. iya Bu, terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Nah, sekarang, menurut Abduh nih ya, siapa yang akan diajak sebagai teman latihan berdiskusi? Mugdi Bu. Mugni? Ya? Iya, Mugdi, Mugdi, Mhm. Mugdi itu bagus sekali Bu kalau sedang mengemukakan pendapat atau Wow, presentasi. Abdul iya. juga akan meminta bantuan Bu Kris sebagai Mhm. guru bahasa Indonesia untuk memberikan beberapa topik latihan diskusi gitu. Jadi yang dapat membantu Abdul itu kalau teman Pak Mugni, kalau gurunya Bu Kristin. Wah, ide yang sangat bagus, Abduh. Itu luar biasa itu. Ya terima kasih ya Bu. Jadi saya jadi malu. Ya, aduh ya. Nah, sekarang, coba Ibu minta, Abduh menyebutkan kembali apa yang akan dilakukan oleh Abduh untuk bisa, nyaman dan bisa bekerja kelompok. Eh, Abdul akan belajar untuk berani berpendapat dan Iya, bersikap terbuka ketika berkelompok. Terus iya, Abdul juga mhm, akan mengajak Mugni sebagai teman latihan diskusi. Abdul iya, juga akan menjadwalkan setiap harinya untuk bisa mhm, berlatih dengan Mugni. Mungkin bisa iya. setiap sore lewat video call gitu, Bu. Wow, ya seru ya. Ya, selama ini bisa jadi kan video call-nya hanya ngobrol-ngobrol yang, Iya, hal-hal biasa, nanti ngobrol ke video pacar call-nya gitu, bisa Bu, ngobrol-ngobrol iya, main nah, game. Sekarang mah enggak, Bu. Saya kayaknya mah Abdul akan berusaha untuk bisa iya. hadir. Iya. Nah, Abdul luar biasa. Sekarang, sudah ditemukan belum solusinya atas permasalahan yang Abdul Uh, rasakan? Ya kalau setelah ngobrol sama Ibu, alhamdulillah sudah Mhm, Bu. Terima kasih iya. Ibu sudah membantu Abdul. Oh iya, sama-sama. Selamat belajar berdiskusi dengan Mugni ya. Jangan Ya, lupa setiap sore video call. ya terima kasih Bu. Ibu demikian Iya, Bu, saya juga sama-sama. terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Baiklah, selanjutnya saya sebagai pengamat menyampaikan yang pertama tujuan. Dari praktek tadi disimpulkan bahwa tujuannya adalah murid ingin mendapat solusi dari masalah kasus satu dan berharap mengubah cara pandang murid tersebut terhadap teman-temannya dan bisa bekerja sama. Untuk identifikasi, yang pertama, tidak nyaman belajar bila bekerja sama dengan kelompok.
Yang keduanya, setiap ada tugas selalu mengerjakan sendiri. Yang ketiga, kalau berkelompok kurang pede atau kurang percaya diri dan siswa tersebut takut jawabannya tidak sesuai dengan atau tidak sependapat dengan teman-teman. Jadi ketika ada tugas kelompok, murid tersebut tetap mengerjakannya sendiri. Kemudian murid tersebut harus lebih terbuka dengan teman-temannya. Kadang-kadang memang kesulitan mengungkapkan pendapatnya dalam kelompok karena takut teman-temannya tidak setuju atau malah mentertawakan pendapatnya. Teman-temannya juga sebenarnya sangat baik dan bersikap aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian yang rencana aksi. Rencana aksinya siswa tersebut akan memberanikan diri, berpendapat, dan bersikap aktif dalam diskusi kelompok. Yang keduanya, karena malu, ada perasaan takut, nah siswa tersebut perlu sering berlatih dengan temannya untuk berdiskusi, jadi latihan. Kemudian rencana aksinya itu akan segera dilaksanakan. Kemudian tanggung jawabnya, kesimpulannya adalah siswa akan belajar untuk berani berpendapat dan bersikap terbuka ketika kelompok, dan juga akan mengajak temannya sebagai teman latihan diskusi dan menjadwalkan setiap harinya untuk bisa berlatih dengan temannya tersebut agar bisa setiap sore berdiskusi setiap hari, misalnya melalui video call atau telepon dan lain sebagainya. Nah, baiklah itu diantaranya saya sebagai pengamat mengamati praktek untuk kasus pertama ini. Terima kasih.